Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadithi kalamullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, kemudian kita masuk pada bab yang baru dari bab-bab pembahasan sholat. Penulis hafizahullah berkata, bab fi bayani ma yustahabbu au yubahu fi'luhu fis shalah. Bab tentang penjelasan apa saja yang disunnahkan atau dibolehkan mengerjakannya di dalam sholat. Bab tentang penjelasan apa saja yang disunnahkan atau dibolehkan melakukannya di dalam sholat. Beliau mengatakan, memulai pembahasan pada persoalan pertama, yaitu persoalan memakai sutrah atau pembatas yang ada di hadapan orang yang sholat. Apa hukumnya dan apa hukum melewati atau lewat di depan orang yang sholat. Beliau mengatakan, yusannu lil musalli raddul mari min amamihi qariban minhu. Disunnahkan
disunnahkan bagi seorang yang sholat untuk raddul mari, untuk menahan orang yang lewat di hadapannya dalam keadaan orang itu dekat, ya. Atau dalam penjelasan ulama lain, dalam jangkauan tangannya, dalam jangkauan tangan kita. Ketika seorang berada dalam jangkauan tangan kita, dia lewat di depan kita, maka disitulah yang dimaksud. Disunnahkan seorang menahannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum yusolli, fala yada'u ahadan yamurru baina yadayhi." Jika salah seorang dari kalian sementara sholat, maka jangan dia biarkan seseorang lewat di depannya. Di sini bahasanya baina yadaihi, antara kedua tangannya, yakni di depan dan dekat dalam jangkauan tangan. Ya, sehingga jikalau melewati itu, ya jauh, tidak dekat, tidak pas di depannya, maka boleh untuk lewat di depan orang yang sholat, ya. Ingat sekali lagi, dia jauh, ya, maka boleh, ya, tidak mengapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ulangi, beliau mengatakan, maka janganlah dia membiarkan seseorang lewat di hadapan keduanya, di hadapan tangannya, di hadapannya, ya, dalam jangkauan tangannya. Fa'in aba, jikalau orang tersebut enggan, menolak, ya, melawan, falyuqatilhu, maka hendaklah dia lawan. Fa'inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya bersama orang tersebut ada qarin, ada syaitan yang atau jin, ya, syaitan yang senantiasa membersamainya atau bersama dengan orang tersebut, ya, yakni itu adalah pengaruh dari syaitan. Nah, jadi ini kesimpulan pertama, ya, terkait dengan hukum sutra dan melewatinya. Bahwasannya secara umum sunnah. Tentunya sebagaimana halnya kebiasaan pembahasan fikih, rata-rata itu ada silang pendapat. Demikian pula halnya dalam pembahasan kita ini terkait dengan menghalangi orang yang lewat. Ya, dari ulama ada yang mengatakan memang bahwasanya hukumnya wajib, ya, wajib. Dan ini kalau kita lihat hadis yang barusan kita baca, jika kita melihat hadis yang barusan kita baca ini memang nampak seperti itu. Karena, ya, pertama asal dari larangan, asal dari perintah itu mesti, ya. Artinya ketika ada perintah mesti dilakukan alias wajib. Ketika ada larangan mesti ditinggalkan, berarti haram. Di sini Nabi mengatakan fala yada, maka jangan dia biarkan, fala yada ahadan, maka jangan dia biarkan seseorang lewat di hadapan, ya, di hadapannya, dalam jangkauan tangannya. Kita menggunakan kaidah itu, maka berarti haram kita biarkan. Paham, ya? Sehingga tidak cocok dengan apa yang disebut oleh penulis di awal. Cuma sekali lagi, ya, tentu saja penulis punya alasan-alasan, akan datang nanti, ya, alasan-alasan, ya, berupa dalil dan seterusnya. Kenapa hukumnya sekedar sunnah, menghalangi orang yang lewat? Kita kembali kepada hadis tersebut, ya. Selain itu juga Nabi SAW menegaskan, kalau dia tidak mau, kita tahan, dia tidak mau, maka lawan. Ini harusnya tidak terjadi pada hal yang sunnah, ya. Harusnya tidak terjadi pada hal yang sunnah, ya. Karena diantara kaidah juga bahwasannya kita tidak boleh mengerjakan yang sunnah jikalau menimbulkan mafsadat yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar. 6. Ini diantaranya
Ya, kenapa di antara ulama kita ada yang mengatakan bahwa menghalangi orang yang lewat itu adalah hukumnya wajib. Tentunya sesuai dengan kemampuan, karena suatu perintah ya, suatu perintah di dalam agama itu dilakukan sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Ya. Kemudian beliau melanjutkan masih di pembahasan yang sama, masih di persoalan yang sama, yaitu tentang sutra dan melewatinya. Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, lakin idza kana amamal musalli sutratun. Ya, tadi tentang apa? Tentang hukum asal melewati hukum asal menahan orang yang lewat di hadapan kita sementara kita sedang sholat. Kemudian ya, beliau mengatakan lakin akan tetapi jika di hadapan orang yang sholat itu ada sutra, ya, beliau menjelaskan syai', yaitu sesuatu yang tinggi berupa dinding atau selainnya, sesuatu yang berdiri, ya, sesuatu yang berdiri artinya bukan dalam posisi baring, ya, berdiri tegak, sesuatu yang tinggi, ya, itu sutra. Di situ beliau jelaskan secara singkat seperti itu, ya. Fala ba'sa, ya, katanya kalau ada sutra di hadapan orang yang sholat tersebut, maka tidak apa-apa yamurra min waraiha, seorang lewat di balik dari sutra itu. Artinya orang yang sholat menghadap sutra, kita berada di kita lewat di hadapan atau melewati sutra tersebut, ya, bukan antara sutra dengan orang yang sholat, tapi di belakang dari sutra itu, ya. Jadi ada orang yang sholat, ada sutra, kemudian kita lewat di setelah sutra itu, ya. Saya kira dimaklumi, ya. Kemudian fayamur tidak apa-apa, itu pertama, ya. Jadi pertama boleh melewati, ya, lewat di depan orang yang sholat, lewat di depan orang yang sholat. Pertama beliau sebutkan, ya, jika ada sutra. Jika ada sutra. Kemudian yang kedua, demikian pula boleh, ya, lewat di depan orang yang sholat karena sempit, ya, lidayikil atau lidikil makan, karena sempitnya tempat, ya, tidak ada tempat lewat yang lain. Apalagi sekarang kadang seperti itu, ya, masjid kecil baru orang sholat sembarangan, ya. Sering seperti itu, ya, kita kadang bingung lewat mana ini. Nah, jadi tidak apa-apa, ya. Kemudian tempat yang ketiga, boleh lewat di depan orang yang sholat idza kana yusolli fil haram, jika kita sholatnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Ini sudah tempat yang ketiga, ya. Fala yamna'ul murur baina yadayhi, maka jangan dia menghalangi orang yang lewat. Orang lewat biarkan saja, itu kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dalilnya, ya, karena sesungguhnya Nabi SAW kan yusolli di Makkah, beliau biasa sholat di Mekah, wan nasu yamurruna baina yadayhi, sementara manusia itu lewat, ya, di hadapan beliau alaihi salatu wassalam, sementara tidak ada sutra. Jadi hadis ini pertama menegaskan bahwasannya di Masjidil Haram itu tidak perlu ada sutra. Kemudian yang kedua, bahwasannya kalau ada orang lewat maka tidak perlu untuk ditahan. Namun sekali lagi,
bahwasannya hal-hal seperti ini itu sering ya, biasa ya, ada silang pendapat. Dan yang paling terpenting tentu bagi yang mampu untuk melihat dalil dan mencernanya, atau bahkan dia bisa coba-coba melihat bagaimana penilaian ulama hadis terkait dengan hadis yang dibahas. Karena itu di antara ulama kita seperti juga ulama besar ya, masih hidup ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Beliau termasuk ulama besar di zaman ini. Setahu saya lebih tua beliau ya, lebih tua Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, seingat saya ya, atau beda-beda tipis. Karena seingat saya ada itu 3 ulama besar yang masih hidup, mereka beda-beda 1 tahun ya, beda-beda 1 tahun umurnya. Nah, al-muhim yang jelas Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, di antara ulama yang mengatakan bahwasannya walaupun di Masjidil Haram, di mana saja, hukum sutra tetap berlaku, yaitu mesti sholat menghadap sutra dan tetap harusnya seorang tidak lewat di hadapan orang yang sholat. Namun di sini beliau kemudian memberikan arahan bahwa harusnya orang yang sholat dia berupaya untuk tidak sholat di tempat orang yang biasa tawaf. Karena orang yang tawaf dia tidak bisa tawaf kecuali di situ saja ya. Tidak memungkinkan, tidak mudah untuk tawaf kecuali di sekitaran Ka'bah. Jika itu terjadi maka berlakulah hukum darurat ya. Itu yang dibahas yang kedua tadi ya. Tadi karena katanya ada 3 tempat atau 3 keadaan boleh lewat di hadapan orang yang sholat. Pertama tadi adalah ketika orang yang sholat ini sudah pakai sutra penghalang. Kemudian yang kedua ketika darurat, sempit, yang gak ada tempat lain, gak ada jalan lain. Nah, maka ini bisa berlaku ya, bisa berlaku. Yang jelas fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi seperti itu insyaallah yang lebih tepatnya, wallahu taala a'lam. Karena hadis-hadis yang nampak itu bersifat umum ya. Dan hadis yang disebutkan oleh penulis itu nampaknya tidak begitu tegas ya. Tidak begitu tegas. Tidaklah menunjukkan berarti boleh ya. Hanya saja di saat itu Nabi sholat tidak pakai sutra. Ini pun andai hadisnya sahih ya. Ini pun andai hadisnya adalah hadis yang sahih. Lain cerita kalau hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya. Dan memang ada beberapa hadis yang dhaif terkait dengan permasalahan ini. Wallahu a'lam ya. Jadi kita kembali pada apa yang disebutkan oleh penulis ya. Saya ulangi tadi dari yang pertama, yaitu tentang hukum menghalangi orang yang lewat ya di hadapan kita sementara sholat. Beliau mengatakan sunnah ya. Namun kita berikan tambahan bahwa hendaknya tetap ditahan ya semampu mungkin karena hadisnya tegas. Dan memang ada yang mengatakan hukumnya wajib. Jadi saya ulangi, hukum menghalangi orang yang lewat. Hukum menghalangi. Jadi kita ya apa hukumnya kita menghalanginya? Sunnahkah, wajibkah? Ya. Kalau sunnah berarti kalau kita tidak halangi tidak dapat dosa gitu ya. Kalau hukumnya wajib kita tidak halangi berarti kita berdosa. Nah, sekali lagi saya ulangi, ini hukum menghalangi orang yang lewat. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan ya, atau setelahnya beliau menjelaskan hukum bagi orang yang lewat itu sendiri, ya. Orang yang lewat itu sendiri. Jadi tadi kita sholat menghalangi, apa hukumnya? Kita halangi orang yang lewat. Ya. Nah, yang satunya ini beda. Hukum lewat. Ya, kita mau lewat. Apa hukumnya? Beliau mengatakan boleh kalau pada 3 keadaan. Pertama kalau ada sutra, ya. Kemudian kedua kalau memang darurat, seperti tidak ada tempat lagi. Tidak ada tempat lagi. Kemudian yang ketiga adalah di Masjidil Haram.
di Masjidil Haram. Cuma kita sebut tadi ya bahwa ini ada silang pendapat yang masing-masing pendapat banyak ulamanya. Kalau dari guru kami sendiri itu seingat saya beliau mengatakan bahwa seperti yang kita sebutkan tadi ya. Itu yang saya ingat dari penjelasan guru kita seperti Ustadz Dzulqarnain. Kemudian kemudian beliau masih pembahasan yang sama, yaitu tentang sutra dan hukum melewatinya. Kemudian beliau menerangkan apa hukum sutra. Apa hukum sutra? Kalau yang pertama tadi apa? Hukum menghalangi orang yang lewat. Kedua, hukum lewat di hadapan orang yang sholat. Ya, jawabannya boleh. Hukumnya boleh kalau pada 3 keadaan. Artinya selain dari 3 keadaan itu, maka hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Demikian sebagaimana hadis-hadis yang sebagiannya telah berlalu. Adapun hukum memakai sutra, maksudnya penghalang ketika kita sholat, di hadapan kita ada penghalang. Ya. Beliau mengatakan hukumnya adalah sunnah bagi orang yang sholat sendiri dan bagi imam. Jadi sunnah bagi orang yang sholat sendiri dan bagi imam. Berarti yang tidak apa? Yang tidak adalah makmum, ya. Makmum tidak ada kesunahan untuk memakai sutra sendiri. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Hal ini sebagaimana ya, disebutkan oleh penulis bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha." Jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia salat menghadap sutra. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat kepadanya. Artinya jangan jauh-jauh sutranya, tapi dekat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan dijelaskan ya bagaimana kadar sutra itu ya kurang lebih atau sekitaran celah yang mampu untuk dilewati oleh anak kambing. Ya. Itu ketika kita sujud ya. Ketika kita sujud tersisa sekitaran untuk celah ya yang bisa dilewati oleh anak kambing. Oleh anak kambing. Ya, jadi tidak pas-pas kepala kita menyentuh sutrah kita. Ini sunnahnya ya, ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Kemudian juga di sini tidak, nanti disebut ya ukuran sutra itu, nanti akan datang. Kemudian beliau menegaskan, adapun makmum, maka sutranya itu adalah sutranya imam. Ya, sutranya adalah sutranya imam. Karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah lewat di hadapan makmum. Ya, yang mana makmum di saat itu adalah para sahabat tentunya. Nabi mengimami para sahabat, Abdullah bin Abbas lewat di hadapan sebagian mereka dan tidak ada yang mempermasalahkannya. Itu bukan anjuran atau bukan kesunahan apalagi itu ya. Akan tapi sekedar boleh. Tentu saja kalau ada jalan yang lain jangan ya. Mengganggu orang yang sholat, tentu saja seperti itu. Kemudian beliau menerangkan ya, beliau menerangkan bahwa sholat di hadapan sutra itu tidak wajib katanya ya. Memang ada silang pendapat dan beliau menegaskan kembali hukumnya tidak wajib, sekedar sunnah. Alasannya karena ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di tanah
yang lapang, maksudnya bukan di bangunan ya. Beliau sholat bukan di dalam bangunan, di luar ya. Beliau sholat alaihi salatu wassalam, laisa baina yadayhi syai, sementara tidak ada apapun di hadapannya. Sementara tidak ada apapun di hadapannya. Artinya tidak pakai sutra. Berarti sutra itu sunnah. Karena seandainya wajib, maka harusnya beliau cari sutra baru sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Oke, jadi kita sudah paham ya, bahwa para ulama itu ketika mereka seolah menolak hadis, pasti ada alasannya. Cuma, itu namanya berbaik sangka ya. Tapi kita yang tidak tahu alasannya, jangan taklid kemudian mengatakan pasti ada alasannya ya. Ketika nampak hadis ya, ulama kita menyelisihinya, ya bukan semua. Kalau semua ulama, berarti kita mungkin yang salah paham ya. Kita yang mencoba untuk menyimpulkan sendiri. Nampak para ulama menyelisihinya ya. Nampak 2-3 ulama menyelisihinya, maka kewajiban kita adalah mengikuti hadis ya. Jangan pasti ada alasannya. Harus tahu alasannya apa ya. Harus tahu alasannya apa. Kalau tidak, maka khawatir kita bisa masuk ke dalam bentuk dari taklid ya. Dan itu bisa menjerumuskan ke dalam bentuk kecacatan pada tauhid. Karena termasuk dari perilaku ya, togut ya, kita menjadikan seorang alim sebagai seorang yang diikuti bagaimanapun ceritanya ya. Pokoknya kalau alim itu sudah bilang, langsung ikuti ya. Karena itu di dalam hadis, walaupun hadis ini ada yang melemahkannya ya, terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka menjadikan rahib-rahib, alim-alim mereka. Nah, kalau sekarang ustadz-ustadz mereka, ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal di antara atau bahkan banyak dari rahib-rahib mereka atau ahli-ahli ibadah mereka atau ulama-ulama mereka tidak disembah sebagaimana menyembah patung. Nah, di sebagian riwayat, di sebagian hadis, Adi bin Hatim, sahabat Nabi SAW, bertanya kepada Nabi, kami tidak menyembah mereka, wahai Rasul SAW. Gitu ya. Kami tidak menyembah mereka. Artinya ayatnya mengatakan begitu. Adi bin Hatim selaku seorang yang pernah Yahudi atau Nasrani mengatakan, kami dulu tidak menyembah ustadz-ustadz kami, ya, ulama-ulama kami. Maka Nabi SAW ya, disebutkan dalam hadis itu mengatakan, bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian haramkan juga ya? Bukankah ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian haramkan juga? Bukankah ketika mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian halalkan juga? Allah haramkan, ulama kalian halalkan ya. Maksudnya di kitab kalian haram, tapi ulama kalian ya sebagiannya menghalalkan. Di kitab kalian halal, tapi ulama kalian sebagiannya mengharamkan. Kalian ikuti ulama kalian ya. Kalian ikuti sebagian ulama tersebut. Itulah ibadah kalian kepadanya. Ya, cuma sekali lagi hadisnya ada yang melemahkan. Tapi andai pun lemah, tetap ayatnya ada ya. Jadi ayatnya jelas di Al-Qur'an tentunya. Persoalan ada yang melemahkan itu hanya cerita Adi bin Hatim. Ya. Ada yang melemahkannya. Tapi ayatnya jelas ya. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nah, kita kembali atau ada syair ya bagus. Katanya apa? Fa idza ra'aita bi annahum qad khalafat
nassal kitabi awil hadithil musnadi faqful kitaba wala tamil anu waqif mutaaddiban makul habrin aw hadi. Katanya kalau ternyata kamu melihat ulama menyimpang ya, menyelisih kejelasan Al-Qur'an, demikian pula menyelisih kejelasan hadis, faqful kitab, maka ikutilah Al-Qur'an, wala tamil anhu waqif, dan jangan menyimpang dari Al-Qur'an. Jangan menyelewengkan Al-Qur'an, jangan meninggalkan Al-Qur'an, waqif, dan kamu bersikaplah muta'addiban, beradab kepada setiap ulama, kepada para ulama. Kemudian beliau mengingatkan faluhu mu'ahlil ilmi summatil junati alaihimu fahfat lisanaka wa bu'udi. Maka ya, karena ya, daging para ulama itu summat, diberi racun bagi orang-orang yang menyantapnya, maksudnya menggibahinya, merendahkannya, menghinanya hanya karena ada kekilafan, kesalahan, ya, ketidaksengajaan, atau karena kurang paham menurutnya, ya. Summatil junati alaihimu fafat lisanaka wa bu'di. Maka jagalah lisanmu dan jauhkanlah dirimu dari ghibah atau berlebihan terhadap para ulama. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwasannya pertama bahwa kita mesti untuk taklid kepada Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasannya andai pun ulama salah, maka kita harus untuk beradab dan jangan coba-coba untuk menjatuhkan kehormatan mereka, menggibahi mereka, menjelek-jelekan mereka, karena sesungguhnya gibah kepada orang biasa itu adalah dosa besar, apalagi kepada para ulama. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, beliau pindah, atau tadi ya hadis yang beliau sebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di tanah lapang, ya, tanah tempat terbuka, bukan bangunan, dan tidak ada sesuatu pun di hadapan beliau. Hadis ini memang ada yang melemahkannya. Hadis yang disebut di sini itu dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Yang jelas tentu yang paling bagus adalah kita berhati-hati, ya. Kita berhati-hati. Selama ada yang bisa dijadikan sutra, maka kita jadikan sutra. Kita jadikan sutra. Dan ini juga bisa memberikan kita gambaran bagaimana pendapat-pendapat para ulama. Sebelumnya sudah lewat bahwa Syekh Shalih Fauzan beliau menganggap gulu, ada karpet, kemudian kita sengaja maju keluar dari karpet untuk dekat ke dinding. Ya. Beliau anggap ini gulu, berlebihan. Itu karena memang beliau berpendapat sutra itu sunnah. Salat di hadapan sutra itu sunnah. Makanya ada akibat berikutnya, yaitu beliau mengatakan gulu, ya, berlebihan. Sudah ada karpet, dia maju lagi di tehel, ya, di tegel, cari dekat-dekat dinding. Jelas ya, sehingga para ulama yang menekankan untuk dekat-dekat dinding itu tidak salah sama sekali, karena memang sejak awal beda. Ulama yang menekankan atau mendorong, ya, untuk sholat di hadapan, ya, mendekat ke dinding, keluar dari karpet, itu karena mereka mengatakan sutra itu wajib. Makanya ayo dekati dinding, cari sutra. Adapun Syekh Shalih Fauzan, beliau pada dasarnya mengatakan sunnah, ya, sehingga beliau menganggap gulu. Tidak perlu kita mendekati dinding, nanti kamu dingin, ya, kedinginan nanti. Lebih baik di karpet saja, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Atau ya ada tadi pelajaran yang bagus, ya. Coba jadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan mendekati dinding itu gulu. Ini kan berat sebenarnya, ya. Kita memahami dari sini bahwa kadang di antara ulama itu ada komentar-komentar yang keras, ya. Tapi sebenarnya itu tidak akan melukai ulama yang lain yang melakukan hal itu, ya. Melakukan hal itu. Ustaz kita mungkin kena semua, ya.
kebanyakan lah, ya. Karena rata-rata kalau kita lihat mendekat, ya, mendekat. Padahal ini gulu itu termasuk berat, ya, itu gulu, ya, berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, jadi kadang seperti itu, ya, kejadiannya. Kadang ada komentar ulama, ya, tajam. Namun hal itu sebenarnya tidaklah kemudian menjatuhkan ulama yang lain yang berseberangan dengannya. Ini sering terjadi sebenarnya, sering terjadi di tengah-tengah ulama kita. Ya. Kemudian beliau berpindah pada penjelasan bagaimana itu sutra, ya, bagaimana ukurannya. Beliau mengatakan wayam bagi dan sepantasnya, ya, atau sebisanya. Sutra itu qaimah, ya, tegak, kamu khorotir rohl. Ya, kira-kira seperti akhir dari pelana. Bingung? Ya, beliau berikan ketentuan yang jelas, yaitu sekitar 1 hasta. Sekitar 1 hasta. Qadra zira', ya. Zira' itu hasta, sekitar 1 hasta. Sawa'un kana daqiqatan aw arida, sama saja apakah dia tipis, kecil, ya, tapi panjang, atau dia lebar, misalnya papan, ya, atau hanya tongkat saja. Yang jelas tingginya, tingginya itu kalau Syekh Shalih Fauzan sekitar sehasta, 1 hasta, ya, atau 1 hasta, yaitu dari ujung jari orang dewasa sampai ujung sikunya, itu satu hasta, demikian, ya, untuk orang dewasa. Sebagian ulama mengatakan 1/3 atau 2/3 hasta. Ada banyak pendapat memang. Kesimpulannya, intinya bisa menghalangi orang yang ingin lewat. Karena memang ujung dari pelana juga itu, atau pelana kuda juga itu berbeda-beda, ya, ukurannya. Ketika Nabi memberikan ukuran, dia seperti pelana kuda, atau, ya, pelana kuda, ya, atau pelana unta. Ketika beliau memberikan ukuran begitu, maka ini ukuran yang tidak pasti. Kenapa? Karena pelana itu juga ukurannya berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Maka itu tadi, ya, pendekatannya dia bisa menghalangi orang yang ingin lewat, ya. Kalau hanya sejengkal atau kurang dari itu orang tinggal langkahi saja, ya. Apalagi hanya kunci, ya. Walaupun memang ada hadis di sana, ya, tentang garis, ya. Kalau dia tidak dapat sutra, maka hendaklah dia garis, ya. Dia buat garis atau taruh apa aja lah di depannya. Cuma itu hadis yang lemah, ya, ada di dalam Bulughul Maram, ya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau lanjut menjelaskan hikmah dari sutra adalah untuk menghalangi orang yang lewat, ya. Dan juga agar orang yang sholat itu tidak tersibukkan dengan apa yang berada di hadapan. Jadi beliau sebutkan 2, ya. Agar menghalangi orang yang lewat, kemudian untuk orang yang sholat itu mendapatkan khusyuk, ya. Tidak sembarang hal yang dia lihat di hadapannya. Kemudian beliau lanjut, saya artikan saja. Jikalau seorang sholat di luar rumah, ya, maksudnya dia berada di perjalanan misalnya, maka dia bisa menancapkan benda-benda, atau menancapkan tongkat dan yang semisalnya. Saya kira ini jelas, ya. Naam, demikian penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan terkait dengan 3 hal. Pertama apa tadi? Tentang hukum lewat di hadapan orang yang tentang hukum menahan orang yang lewat. Beliau katakan sunnah, ya. Cuma tadi kita sudah jelaskan. Ya, kesimpulannya sebaiknya kita tahan semampunya. Kemudian yang kedua, hukum lewat, ya. Kita lewat, hukumnya apa? Boleh jika pada 3 keadaan, yaitu kalau sudah ada sutra di hadapan orang yang sholat, kita silakan lewat karena sudah ada sutra, sudah ada penghalang. Kemudian yang kedua adalah ketika darurat, ya, sempit, tidak ada jalan lain. Kemudian yang ketiga, ketika di Masjidil Haram, dan ini kita sudah terangkan juga. Kemudian terakhir, bahwasannya sholat di hadapan sutra itu sekedar sunnah saja menurut beliau,
Hafizahullah taala. Kemudian kita pindah pada pembahasan atau persoalan berikutnya, yaitu tentang membenarkan bacaan imam. Membenarkan bacaan imam ini ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali melakukannya, akan membatalkan sholat. Saya ingat saya itu di mazhab Hanafiyah. Dan banyak juga dari ulama yang mengatakan bahwa tidak masalah, ya, karena memang pada dasarnya di dalam sholat itu boleh seorang membaca Al-Quran. Ketika imam lupa, ya, kita sambung bacaannya, kita melakukan pelanggaran? Jawabannya tidak, ya, sama sekali tidak. Yang melanggar itu kalau kita merusak, ya, konsentrasi imam, atau kita misalnya membesarkan suara sementara imam juga membaca. Ya, karena itu memang sebaiknya ketika kita membenarkan bacaan imam itu ketika imam sedang diam, ya, sedang diam. Saya ingat dulu kalau di pondok itu dulu itu ustadzul yang biasa imam, ya, beliau paling tidak suka kalau ada yang tiba-tiba main sambar, ya. Imamnya baru berhenti sedikit, baru ambil napas, langsung ditabrak, ya. langsung ditabrak. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu, ya. Dan memang persoalan sholat itu kalau beliau memang cukup tegas, ya. Persoalan sholat pernah ada orang beliau ada jadi di pondok, ya. Harusnya kan beliau biasanya imam. Tiba-tiba qomat, ya. Ada yang suruh qomat dulu. Padahal yang suruh qomat itu adiknya, ya, Ustadz Arif. Terus setelah qomat, santri yang imam disuruh sama Ustadz Arif, ya. Sudah salam, Ustadz dulu tanya, itu kenapa siapa tadi yang suruh qomat? Nah, terus itu siapa yang suruh imam? Ya. Itu teman itu langsung, wah, tidak lama kemudian pindah, ya. Pindah aja. Aman ji, ya. Ini cuma ceritakan bahwa memang kadang ustaz-ustaz kita itu seperti itu. Mereka tegas karena ini persoalan agama. Dari mana? Ya, pentingnya untuk menegaskan bahwa persoalan imam itu, ya, ada aturan-aturannya. Termasuk qomat, ya. Itu harusnya dikendali imam, ya. Nanti imam suruh baru qomat, atau imam tentukan aturan kalau sudah bunyi alarm baru tidak ada saya, qomat saja. Mengikuti aturan imam, ya, mengikuti aturan imam. Seperti itu. Iya. Jadi demikian, ya, pembahasan tentang membenarkan bacaan imam. Dan juga termasuk di dalam hal ini adalah mengingatkan imam yang salah, misalnya harusnya sujud, ya, sujud kedua imamnya bangkit. Ini juga bisa diingatkan, dan cara yang umumnya itu dengan apa? Bagi laki-laki dia mengatakan subhanallah, ya. Bagi perempuan dia bisa membuat semacam bunyi atau tepukan, ya. Itu akan datang nanti soal itu. Dan bisa juga dia membaca ayat-ayat yang mengingatkan kesalahan imam. Misalnya imamnya keluar, ya. Harusnya sholat asar, dia kira sholat maghrib, dia juga lupa, baru bangun tidur. Karena cuaca gelap, mendung, akhirnya dia ketika sholat besarkan suaranya, padahal asar, ya. Harusnya asar, ya. Saya ulangi tadi. Asar harusnya, tapi cuma dia kira maghrib. Akhirnya pas sholat asar dia keraskan suaranya. Maka yang seperti ini, ya, dia
ya, makmum bisa mengingatkan dengan mengatakan, membaca ayat misalnya apa, wala tukhafit apa, wala tajhar bisolatik, jangan keraskan solatmu, ya. Bisa dibaca ayat seperti itu. Atau misalnya imamnya misalnya ya lupa sujud, dia bisa wasjud, ya, apa, kallala tuti wasjud, nah, tidak apa-apa. Sholat tidak melanggar karena sekali lagi memang pada dasarnya di dalam sholat itu bisa membaca Al-Quran, ya. Atau misalnya harusnya berdiri, apa, wa qumu lillahi qanitin misalnya, ya, dia baca ayat-ayat yang menyinggung gerakan yang dilupa oleh si imam, ya, seperti itu. Nah, ini baru dua persoalan, yaitu tentang sutra dan melewatinya, dan juga tentang membenarkan bacaan imam. Insya Allah sisanya kita akan baca di pertemuan berikutnya. Tadi memang agak panjang ya persoalan sutra itu. Memang dijelaskan Syekh Shalih Fauzan di buku ini Pak, agak panjang. Jadi cuma dua hal yang kita bisa baca di sore hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, terutama terkait dengan pembahasan. Ada dua. Pertama, yang kami pahami selama ini bahwa jika ada yang lewat di depan kita ketika sholat, maka kita harus membatalkan sholat. Jawabannya tidak harus, ya. Kita sudah, alhamdulillah kita sudah lewati kemarin syarat-syarat sholat, ya, syarat-syarat sholat, kemudian rukun-rukun sholat, kemudian wajib-wajib sholat. Selama hal-hal itu ada, maka sholat kita tidak akan bermasalah, ya. Salat kita tidak akan bermasalah selama syarat-syarat, rukun-rukun, wajib-wajib itu ada, terpenuhi, ya, kita lakukan, maka tidak akan ada masalah dalam salat kita, ya, selama kita salat, ya, selama kita salat. Makanya nanti akan ada pembahasan bagaimana kalau orang terlalu banyak geraknya, ya, dikit-dikit gerak ini lagi, dikit-dikit buka HP-nya misalnya, ya. Dia buka HP-nya sambil salat atau menjahit misalnya, ini namanya dia tidak salat. Walaupun tidak ada di dalam rukun, syarat dan wajib, ya, namanya orang tidak sholat, ya. Jelas ya, selama dia sholat dan mengerjakan rukun, wajib dan syaratnya, maka gak akan ada masalah. Termasuk apa yang disebut ini, ya. Kecuali kalau yang lewat itu adalah wanita balik, ya, pertama, kemudian yang kedua anjing hitam, kemudian yang ketiga adalah keledai, ya, keledai. Nah, ini akan datang juga di pembahasan berikutnya, ya. Jadi tidak batal, nggak batal, ya, nggak ada kaitannya. Adapun yang saya sebut tadi, anjing, demikian anjing hitam, demikian pula keledai, demikian pula apa namanya wanita yang balik, maka ini memang ada hadis khusus yang menerangkannya. Nah, itu saya kira cukup, ya. Jadi tidak batal, nggak batal. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, ya, apakah di tempat awam seperti dalam aman, ya? Apakah di tempat aman seperti dalam kamar yang tidak akan ada orang yang lewat maupun binatang tetap pakai sutra? Nanti kalau ada yang masuk gimana, ya? Atau dikunci kamarnya? Ini semuanya kemungkinan-kemungkinan, ya, yang mana ada hadis umum bahwa tadi kita sudah baca hadis-hadisnya, bahwasannya ketika seorang sholat itu maka hendaklah dia mendekati sutra. Artinya ini tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Ya, tetap mendekati sutra walaupun di kamar dia sendiri atau bahkan dikunci pintunya, tetap mendekati sutra. Ya. Walaupun tadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan sunnah, ya, tadi kita sudah bahas itu, tidak perlu diulangi. Kemudian ada lanjutannya tadi, ya. Karena pernah kami dengar sekalipun tempat itu aman dari lewatnya orang atau binatang, maka tetap pakai sutra. Karena syaitan yang tidak berwujud pun bisa saja lewat, ya. Wallahu a'lam, ya. Apakah itu hikmahnya walaupun di dalam kamar tetap pakai sutra, karena jangan sampai jin yang lewat, ya.
Kalau soal jin pernah mau lewat di hadapannya Nabi itu ada memang hadisnya, ya. Sampai Nabi cekik dan terasa dinginnya lidah atau bagian wajah dari syaitan tersebut. Padahal syaitan dari api, ya. Demikian. Jadi apakah itu alasannya? Walaupun di kamar tetap pakai sutra, wallahu alam, saya tidak pernah dengar, ya. Mungkin saja, yang jelas kalau hadisnya tadi syaitan pernah mau sengaja lewat di hadapannya Nabi itu memang ada, ya. Ada seperti itu. Yang jelas kalau yang kita jelaskan tadi tetap pakai sutra bukan karena alasan ini, akan tapi karena keumuman dalil-dalil, ya, beberapa di antaranya sudah lewat. Wal yadnu, ya, kata Nabi SAW, hendaklah dia dekat. Dia dekati sutra, bukan hendaklah dia dekati sutra kalau ada orang, kalau tidak ada, kalau di kamar tidak apa-apa. Tidak ada rincian seperti itu. Karena hadisnya umum, maka berlaku umum dimanapun, ya. Berlaku umum dimanapun. Wallahu alam. Saya kira jelas, ya. Ya, karena tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benarnya itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan kurangnya datang dari saya sendiri dan datang dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.